yang keras, yang semangat. Kalau kata orang kampung Pulau Puter beda lagi. Dari Mangunjaya ke Pasar Mini, lewatnya Tanah Tinggi. Biar Abdul jawab salamnya sama-sama, biar kita semua dapat berkah ilahi. Insya Alhamdulillah. 3 keutamaan daripada orang-orang menjawab salam keutamanya. Abdul salam salah satu al-awalu salamatan fitini wal akhirah fi kalamihi assalamualaikum. Kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat di dalam kalimat assalamualaikum. Wasani fi rahmatillah fi kalamihi wa rahmatullah. Di dalam kalimat wa rahmatullah kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalisu bil barakah. Yang ketiga, kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalimat wa barakatuh. Makanya kalau ente nggak jawab salam rugi. Kenapa? Nggak dapat 3 keutamaan. Mudah-mudahan yang jawab salam hidupnya berkah. Amin. Yang kencang. Rezekinya melimpah. Tahun depan bisa ke Mekah. Pulang dari Mekah ke rumah megah. Di dalam bagasi ada BMW warna merah. Punya anak soleh-soleha, punya mantu anak balura, rajin di dalam bersedekah, istiqamah di dalam ibadah. Semoga kita masuk dalam keadaan husul. Amin ya rabbal. Jawab yang keras, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, binikmatillah, bitaufikillah, la haula wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sadaqallahul aliyyul azim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya sangat hormati ketua DKM kita yakni Al-Mikram Al-Ustaz Baharudin Yusuf. Padana Allah ambil haya, kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan kesehatan walafiat, ditambahkan rezeki dan barokahnya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan istrinya. Amin aja, jangan. Kalau istri mah jangan. Kalau Ustadz Barudin bilang kalau udah beli sepatu jangan ente beli kain. Buah serikaya simpen di dalam peti. Kalau ente udah punya satu jangan coba-coba deh cari yang lain. Kalau bisa setia sampai akhir hayat nanti. Insya Alhamdulillah. Bu, lemes amat sih, Pak. Jangan lemes, ngapa? Semangat di dalam bulan suci Ramadan. Juga yang saya sangat hormati yakni Haji Saifullah Matana Allah bikul haya. Kita doakan beliau sebagai ketua PABI juga. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, amin amin ya robbal. Dan juga para jamaah bapak ibu semuanya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam ibadah, menjalankan ibadah selama di dalam bulan suci Ramadan, amin amin ya robbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rasulullah, kita saat ini sudah memasuki pada malam yang ke-6. Mawa siapa keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-6. Yang ke-6 adalah keutamaannya di dalam kitab Biratul Nasihin dijelaskan, siapa orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam yang ke-6 ia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang bertawaf di Ka'batullah. Subhanallah, pahalanya sama orang-orang yang lagi tawaf di Mekah.
Makanya jangan males daripada melaksanakan sholat tarawih terus 30 istiqomah. Ya, kalau mau tahu tentang pahala-pahala daripada sholat tarawih, nanti habis lebaran ngaji lagi sama Ustaz Barudin biar dikupas tuntas pahala tentang orang-orang yang melaksanakan daripada sholat tarawih. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jelas Ramadan kita diperintahkan sama Allah, yakni di dalam ayatnya tadi kutiba, diwajibkan sama Allah berpuasa. Jelas kalau syariat mah kita udah tahu semua, nahan lapar dan haus, berpuasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi di sini daripada syariat ada pula hakikat. Ngaji tasawuf sedikit ya Pak ya. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa mempunyai 3 karakter di dalam dirinya, mendidik manusia tersebut menjadi insan 3 sebab, 3 karakter. Apa itu yang pertama? Orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dididik sama Allah menjadi harus mempunyai sifat as-safa. Mahwa as-safa, apa itu as-safa? As-safa adalah orang-orang yang membersihkan hatinya daripada segala macam dosa. As-safa, orang-orang yang membersihkan hatinya daripada sifat penyakit-penyakit hati. Makanya orang-orang yang berpuasa, yakni orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang puasa hati harus bersih. Nggak boleh tuh punya sifat dengki, ya, nggak boleh punya sifat hasud sama orang. Kita dalam hati benci sama orang aja hilang pahala puasa. Dapat puasanya ente nahan lapar aus, tapi pahalanya nggak dapet karena hatinya udah dengki sama orang. Ya, makanya Allah didik kita di dalam bulan suci Ramadan ini supaya hati kita menjadi bersih. Kalaupun ente sholat tempatnya suci bersih, ente punya pakaian rapi bersih dan wangi, tapi kalau ente sholat masih punya kotoran-kotoran di dalam hati, nol sholat kita. Ya, nol sholat kita. Kalau kata guru saya almarhum Kiai Uci Turtusi Cilongok Pandeglang Banten mengatakan, lamun sia sholat pakaian nak rapi, wangi, tempat ibadah nak bersih, wudhu nak rapi, lamun sholat maneh tapi masih boga penyakit hati di jero hati, maka sholat nak diterima. Sholatnya nihil karena bawa najis di dalam hatinya. Tuh kalau kata guru saya mah, ya, makanya kita kalau sholat bersihin hati kita, karena kita sholat menghadap yang maha suci. Jadi diri kita juga kudu bersih. Ya. Makanya di dalam bulan suci Ramadan hati kita dididik sama Allah untuk menjadi orang-orang yang suci, yang bersih. Ya. Hati kita enak, tenteram. Bulan Ramadan banyak yang zikir aja udah. Banyak yang baca Quran, banyak zikir. Ya, jangan malas buat zikir sama baca Quran, sholawat. Banyak yang ibadah-ibadah. Ya, biar kotoran-kotoran najis nih, kalau kata guru saya, najis yang ada di hati kita itu keluar. Ya, karena orang kalau punya najis di dalam hatinya, apa itu najis di dalam hati? Kotoran-kotoran hati, baik itu sifat iri, dengki, hasud, ghibah sama orang dalam hati. Ya, kita bersihin diri kita di dalam bulan suci Ramadan. Lalu mahwasani, apa yang kedua? Allah didik kita di dalam bulan suci Ramadan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang al-wafa. Apa itu al-wafa? yakni orang-orang yang dapat lisannya dengan baik. Kita jaga lisan kita. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dididik sama Allah lisannya untuk menjadi baik.
Kita puasa nahan lapar dari pagi sampai sore sampai maghrib, ngomongin orang, gibah sama orang. Makanya nggak aneh orang yang puasa mulutnya bau. Mulutnya mulutnya bau nggak bu? Allah puasa orang mulutnya bau, itu syariatnya. Jasa diniyah kita bau mulut kita, tapi di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak misik. Ya. Makanya orang-orang yang berpuasa di hadapan Allah mulutnya tuh bau surga. Subhanallah. Bahkan baginda Rasul katakan di dalam hadis, qala Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw la yasmut. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, maka engkau hendaklah berkata-kata baik. Apabila engkau tak bisa berkata-kata baik, maka lebih baik cicing wae. Diem, ya, diem aja udah. Gak usah kita ngomong yang gak manfaat, ya. Ngomong yang manfaat, mengajak kebaikan. Ya, jadikan lisan kita untuk menjadi yang manfaat buat orang lain. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah yang banyak manfaat buat orang lain. Dididik tulisan kita buat baca zikir, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Banyakin zikir pak, ya, banyakin zikir. Udah, kita mau ngapain lagi usia 40 ke atas mah, ya, syariat ya syariat, jalan. Ya, hakikat kita pelajarin dikit-dikit, tasawuf kita pelajarin dikit-dikit, karena usia di atas 40 tuh lebih kita meningkatkan diri kita, mendekatkan kepada Allah. Ya, mau ngapain lagi hidup umur dia 40 lebih semua. Ya, deketin diri kita, banyakin zikir. Nah, kalau di sholat pak, biasain zikir, kasih lebih buat Allah, kasih bonus buat Allah. Bagaimana ente mau dikasih lebih sama Allah, mau dikasih bonus sama Allah, ente aja nggak pernah ngasih. Habis sholat, Allahumma lantas jalan, Allahumma lantas kabur, Allahumma lantas nonton TV sinetron. Jangan. Habis sholat zikir dulu, ya. Karena apa, orang-orang yang menyendiri itu sunnah, kata baginda Rasul. Zikir, deketin diri kita sama Allah. Ya, banyakin zikir, banyakin baca Quran. Terus yang ketiga, kita dididik sama Allah di dalam bulan suci Ramadan ini untuk mempunyai sifat al-jaffa. Mahwa al-jaffa, apa itu al-jaffa? Al-jaffa adalah orang-orang yang rendah hati. Bila dipuji dia enggak bangga, bila dihina, difitnah dia enggak marah, sabar. Bila dicaci dia sabar. Ya, hati-hati nih. Ujub sama riya beda tipis. Ya, jangan sampai kedua penyakit itu nempel di diri kita. Karena beda ujub sama riya beda tipis. Kalau riya kita pamer sama orang. Kalau ujub kita pamer sama diri sendiri. Gue nih paling hebat baca Qur'annya nih. Ya, paling bagus dah di sini dah. Itu udah ujub tuh. Ya, nggak boleh. Buang tuh dari hati kita itu, bersihin dari hati kita sifat ujub, ria. Ya, istiqomah aja udah, jalan Allah, sabar jalanin hidup. Ya, banyakkan zikir, berbuat kebaikan. Insya Allah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan angkat derajatnya, Allah muliain di dunia dan di akhirat. Ya, udah banyak contoh dah. Ya, orang-orang yang istiqomah di dalam jalan Allah, Allah angkat tuh derajatnya tuh. Ya, Allah rubah kehidupannya. Ya, yang jadi tadinya bos Gojek, yang tadinya jadi tukang ojek, jadi bos Gojek. Ya, banyak kejadian. Makanya kita istiqomah aja udah. Biarin orang mau ngomong apa. Istiqomah di dalam ibadah. Emang berat berbuat baik? Emang nggak berat? Tanya Haji Ipul, Ketua PHBI. Emang nggak banyak hujatan, nggak banyak hasutan, nggak banyak fitnahan, banyak. Cuman orang-orang yang berada di musala Al-Furqan, alhamdulillah jalannya istiqomah. Terus ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan menyerah.
Ya, karena agama Allah agama abadi. Ya, kita nggak bawa apa-apa ntar kalau mati. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah jadi di bulan suci Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 karakter yang baik. Ya, di dalam ilmu ketasawufan hati kita dididik supaya menjadi bersih. Lisan kita yang kotor, tadinya ngomongin orang, jahat sama orang, gibah sama orang, dibersihin di bulan suci Ramadan. Makanya orang puasa bau surga. Ya, orang puasa wanginya melebihi daripada minyak misik. Yang ketiga, karakter kita dididik oleh Allah menjadi orang-orang yang tawadu, rendah diri, nggak boleh ria, nggak boleh ujub. Ya, kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah proses singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, amin, diberikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan dunia akhirat kita, agar kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, agar kita dapat menjalankan ibadah-ibadah selama di bulan suci Ramadan, amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf yang seluas-luasnya kepada para pengurus, juga jamaah, para bapak, ibu-ibu, bila mana ada kesalahan, hilaf kata ataupun perilaku, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena juga saya mohon maaf, jadwal saya bukan hari ini, jadi bisa ngacak. Ya, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena ada kesibukan-kesibukan di luar. Tapi insya Allah saya nggak pernah melupakan daripada Al-Furqan ini, nggak pernah melupakan daripada Piala Permata ini, karena ini buat saya adalah tempat keberkahan saya. Ya, jadi insya Allah saya akan hadir di Mushola Al-Furqan selama bulan suci Ramadan. Insya Allah saya akan usahakan hadir, karena biar bagaimanapun inilah tempat keberkahan kita, Pak. Ya, coba dulu kita pertama datang, ya, bagaimana sih asal rumah kita, perabot-perabot kita dirubah sama Allah menjadi berkah. Karena apa? Kita semua bangun musola dengan ikhlas, kita bangun musola sama-sama karena Allah, kita siarkan Islam di Piala Permata karena Allah, sehingga hidup kita dirubah sama Allah Subhanahu wa taala menjadi yang lebih baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.